Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait topik instrumen keuangan, yaitu pada pengakuan dan pengukuran serta penyajian yang terdapat pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 71. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Julia Ananda, BP 1810532054, dan saya sendiri Nadia Fadila, BP 1810532056. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama terkait dengan instrumen keuangan, kemudian perkembangan standar instrumen keuangan, dan yang ketiga yaitu PSAK 71 terkait pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Baiklah, yang pertama yaitu terkait dengan klasifikasi instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Nah, instrumen keuangan ini terdiri dari 3, yaitu aset keuangan, kemudian liabilitas keuangan, dan ekuitas. Nah, aset keuangan terdiri dari kas, kemudian ada instrumen ekuitas entitas lain, kemudian hak kontraktual. Dan liabilitas keuangan yaitu ada kewajiban kontraktual dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Nah, sedangkan ekuitas yaitu kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya yaitu instrumen keuangan pada PSAK 50, di mana setiap kontrak yang menambah nilai itu pada aset keuangan yaitu terkait kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, dan hak kontraktual. Nah, hak kontraktual ini untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, kemudian atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Dan yang terakhir itu kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas terhadap non-derivatif dan derivatif. Nah, derivatif itu sendiri yaitu suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup, yaitu terhadap nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan, kemudian tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipertukarkan untuk kontrak, kemudian diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, untuk liabilitas keuangan yaitu ada kewajiban kontraktual, di mana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Dan yang kedua yaitu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Selanjutnya, itu ada perkembangan standar instrumen keuangan, di mana terdapat beberapa perkembangan. Yang pertama pada PSAK lama sampai dengan tahun 1998, yang dimulai pada PSAK 9, PSAK 50, PSAK 43, 21, kemudian ada 31, 50, PSAK 51, PSAK 55, dan PSAK 54. Nah, kemudian ada PSAK revisi tahun 2006 pada PSAK 50 instrumen keuangan terhadap penyajian dan pengungkapan. Kemudian PSAK 55 terkait dengan instrumen keuangan pada pengakuan dan pengukuran. Kemudian pada PSAK revisi 2010 itu ada IA 1 Januari 2009 pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Dan pada PSAK 50, 55, 60 revisi tahun 2014 yang direvisi oleh ISF 1 Januari tahun 2015. Kemudian ada ED PSAK 71 terkait dengan instrumen keuangan. Selanjutnya ada instrumen keuangan. Nah, ini diatur pada PSAK 50, 55, dan 60. Di mana yang pertama itu ada IAS 32 terkait dengan PSAK 50 yang menjelaskan terkait dengan definisi, kemudian pemisahan liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham treasury, bunga dividen, kerugian atau keuntungan, kemudian saling hapus atas aset dan liabilitas. Dan selanjutnya itu ada IAS 39 pada PSAK 55 yang membahas terkait dengan definisi dan klasifikasi, kemudian derivatif melekat, pengakuan dan penghentian pengakuan, kemudian pengukuran awal,
Pengukuran selanjutnya reklasifikasi, kemudian ada penurunan nilai dan lindung nilai. Nah, kemudian pada IFRS 7, pada PSAK 60 itu membahas terkait dengan tingkat pengungkapan berdasarkan kelas, kemudian signifikansi instrumen terhadap kinerja, sifat dan cakupan risiko kualitatif dan kuantitatif, dan terakhir itu ada analisis sensitivitas. Yang selanjutnya itu ada PSAK 71 F 2020. Pada PSAK 55 terdapat klasifikasi instrumen keuangan, yaitu terhadap yang pertama pada aset keuangan, mengatur tentang aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kemudian investasi dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian pinjaman yang diberikan dan piutang, dan terakhir itu ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu terhadap liabilitas keuangan yang mengatur tentang liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Dan yang ketiga itu ada instrumen ekuitas, yaitu pada instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas majemuk, dan instrumen ekuitas sintesis. Nah, yang keempat itu ada instrumen derivatif, yaitu ada derivatif biasa dan derivatif melekat. Nah, untuk derivatif melekat ini merupakan suatu komponen dari instrumen campuran atau kombinasi yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir itu ada instrumen lindung nilai terhadap atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Selanjutnya, PSAK 71 yang mengatur terkait dengan instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Ringkasan perubahan PSAK 71 instrumen keuangan. Nah, jadi PSAK 71 ini menggantikan sebagian PSAK 55. Namun, PSAK 55 masih berlaku. Dan untuk PSAK 71 ini berlaku efektif itu pada tanggal 1 Januari 2020. Adapun klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangannya yaitu ada klasifikasi amortized cost dan fair value, kemudian amortized cost jika memenuhi tes bisnis model yang tujuan entitas untuk memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok. Dan terakhir yaitu ada perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis model. Nah, kemudian PSAK ini menggunakan expected loss dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan dan memperbaiki model akuntansi hedging. Nah, pada PSAK 71 ini terdapat perubahan format yang mengikuti IFRS, yaitu pada bab 1 terkait dengan tujuan, bab 2 tentang ruang lingkup, bab 3 pengakuan dan penghentian pengakuan, bab 4 klasifikasi, bab 5 pengukuran, bab 6 akuntansi lindung nilai, dan tanggal efektif dan ketentuan transisinya itu tanggal 1 Januari 2020, dan perbedaan dengan IAS-nya itu acuan amandemen IFRS 3 Business Combination dan dengan ketentuan transisi. Adapun ruang lingkup PSAK 71 yaitu ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali terhadap investasi, kemudian hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa, hak dan kewajiban pemberi kerja, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam pencatatan entitas penerbit, kemudian terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi, kemudian kontrak dalam rangka kombinasi bisnis, komitmen pinjaman dan provisi, kemudian transaksi kompensasi berbasis saham, dan hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan. Kemudian, lanjutan dari ruang lingkupnya yaitu terhadap persyaratan penurunan nilai diterapkan untuk hak berdasarkan PSAK XX pendapatan untuk pengakuan keuntungan dan kerugian penurunan nilai. Kemudian terhadap komitmen pinjaman yang termasuk dalam ruang lingkup komitmen pinjaman berbentuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lainnya, kemudian komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah bunga pasar. Dan yang terakhir yaitu terhadap kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan.
Nah, jadi PSAK 71 ini merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 yang efektif 1 Januari 2018. Kemudian PSAK 71 ini mengatur perubahan terhadap klasifikasi dan pengukuran, kemudian penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Nah, meskipun PSAK 71 ini menggantikan PSAK 55, namun PSAK 71 ini belum mengganti keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang ada pada PSAK 55, di mana hingga proyek makro hedging selesai dilakukan oleh IASB, PSAK 71 memperkenankan entitas untuk memilih menerapkan model akuntansi lindung nilai yang sesuai dengan PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan. Kemudian PSAK 71 juga memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 55 untuk makro hedging jika entitas menerapkan PSAK 71. Kemudian ada amandemen terhadap PSAK lain, di mana penerbitan PSAK 71 ini mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain. Dan tanggal efektif dan ketentuan transaksinya yaitu dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu terhadap pengakuan awal, di mana entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Kemudian pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya dengan paragraf 411, dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 511 sampai 513. Dan kemudian ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 421 dan 422 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 511. Nah, selanjutnya ada pembelian atau penjualan reguler aset keuangan. Itu di mana pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Nah, penghentian pengakuan aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasi ini diterapkan ketentuan konsolidasi aset keuangan pada level konsolidasi, dan entitas menentukan apakah penghentian pengakuan diterapkan pada bagian keseluruhan ataupun kelompok aset yang serupa. Penghentian pengakuan aset keuangan itu terhadap entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan itu berakhir, atau entitas mengalihkan aset keuangan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 324 dan 325, dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan di paragraf 326. Dan selanjutnya, entitas juga mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas itu mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak menerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan paragraf dalam 325. Nah, penghentian pengakuan aset keuangan ini dibagi lagi, ada pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan, kemudian ada pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan, kemudian ada keterlibatan berlanjutan atas aset alihan, dan ada keseluruhan pengalihan. Nah, untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan itu ada entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika itu liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Kemudian pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Kemudian adanya modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Kemudian adanya selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain. Nah, kemudian ada klasifikasi dari instrumen keuangan, yaitu untuk aset keuangan, kemudian liabilitas keuangan, kemudian derivatif melekat. Nah, derivatif
aktif melekat ini merupakan suatu komponen dari instrumen campuran yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Nah, ini berkaitan terhadap kontrak hibrida dengan aset keuangan sebagai kontrak utama dan kontrak lainnya. Nah, adapun klasifikasi instrumen keuangan yaitu klasifikasi berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian ada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Kemudian adanya reklasifikasi pengelolaan aset keuangan jika dan hanya jika, yaitu adanya entitas yang mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan, kemudian adanya perubahan tersebut yang diperkirakan sangat jarang terjadi, kemudian ditentukan oleh manajemen entitas, dan yang terakhir yaitu adanya perubahan pada model bisnis entitas yang akan terjadi hanya jika entitas melalui atau berhenti. Nah, untuk kriteria SPPI itu apakah arus kas itu berasal hanya dari pokok dan bunga, kemudian pokok pinjaman dan bunga, di mana pokok itu adalah jumlah pokok pinjaman yang diperjanjikan dalam kontrak, sedangkan bunga itu imbalan atas nilai waktu uang dan risiko. Nah, berikut diperlihatkan kriteria dari SPPI terhadap model bisnis, karakteristiknya, dan juga ada pengukurannya. Nah, ini merupakan klasifikasi aset keuangan dari kategori pengukurannya, di mana adanya kategori pengukuran yang serupa dengan PSAK 55. Nah, untuk klasifikasi terhadap liabilitas keuangan, itu kategori pengukurannya sebagian besar masih dipertahankan dalam PSAK 55 terhadap biaya perolehan diamortisasi dan FVTPL. Nah, ada yang harus dipertimbangkan dalam penilaian, yaitu bagaimana kinerja itu dievaluasi, kemudian tingkat penjualan aktual dan expectation-nya, kemudian bagaimana risiko itu dikelola, dan bagaimana manajer dikompensasi, dan dan juga ada faktor lainnya yang dinilai pada tingkat di mana sekelompok aset dikelola, misalnya pada portfolio aset. Nah, berikut contoh model bisnisnya. Berikut klasifikasi piutang dagang, di mana kriteria klasifikasinya yaitu ada SPPI, maksudnya itu terpenuhi, kemudian ada BM untuk memperoleh arus kas kontraktual, kemudian ada piutang dagang, dan untuk piutang dilakukan sekuritasi dan transaksi lainnya perlu dipertimbangkan yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan bentuk kontraknya. Nah, ada opsi untuk ditetapkan pada FVTPL, yaitu jika aset keuangan itu di mana dapat dilakukan jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran dan pengukuran. Kemudian kalau terhadap liabilitas keuangan itu ditetapkan untuk FVTL jika dikelola atas dasar nilai wajar dan mengandung derivatif yang melekat. Dan dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL jika kondisi terpenuhi, yaitu pada kontrak tertentu dan exposure kredit tertentu. Baiklah, saya juga Ananda akan menjelaskan materi mengenai pengukuran. Pengukuran terbagi dalam beberapa proses, yaitu pengukuran awal, pengukuran selanjutnya aset keuangan, pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan, pengukuran biaya perolehan diamortisasi, penghapusan, dan penurunan nilai. Pertama-tama kita membahas mengenai pengukuran awal. Pengukuran awal instrumen keuangan. Instrumen keuangan terbagi dua, yaitu fair value through profit or loss atau aset keuangan yang siap dijual, dan aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Fair value through profit or loss diukur dengan nilai wajar. Biaya transaksi dijadikan atau diakui sebagai beban. Sedangkan yang tidak mau diukur dengan nilai wajar ditambahkan ke biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan.
biaya transaksinya dikapitalisasi atau digabungkan dengan transaksi. Pengukuran. Kita membahas pengukuran awal. Yang dibahas tadi kecuali untuk piutang dagang dalam lingkup paragraf 5, aset keuangan dan likuiditas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau likuiditas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau likuiditas keuangan. Nah, jika nilai wajar keuangan atau likuiditas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan PSAK yang sesuai dengan paragraf 5. Jika entitas menggunakan akuntansi sesuai dengan tanggal penyelesaian untuk aset yang telah diakui awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Pengukuran selanjutnya. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan sesuai klasifikasi aset keuangan, yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai di bagian untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4 dan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif sesuai dengan paragraf 412A. Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai dengan paragraf 685, 6514 dan jika dapat diterapkan PSAK 55 untuk keuangan pengakuan pada paragraf 89 sampai 94 untuk akuntansi lindung nilai. Untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai 1. Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai dengan paragraf 421. Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam paragraf 658, 6514 dan jika diterapkan PSAK 55 paragraf 89 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan pada portofolio dari lindung nilai atas risiko suku bunga. Untuk liabilitas keuangan diterapkan sebagai item lindung nilai. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif, yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk. Yang kedua yaitu aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan yang memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi di periode pelaporan selanjutnya. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi, modifikasi arus kas kontraktual. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan renegosiasi atau dimodifikasi dan direnegosiasi atau tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, entitas harus menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang. Atau jika dapat diterapkan revisi bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6510. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan dimodifikasian tersebut. Selanjutnya yaitu penghapusan. Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusan merupakan kejadian penghentian pengakuan. Nah, berikut kami sajikan tabel mengenai pengukuran instrumen keuangan yang dikelompokkan berdasarkan kategori, bagaimana posisinya di laporan laba rugi, di laporan order comprehensive income, dan bagaimana perbedaannya dengan PSAK 55. Nah, bagaimana perubahan penurunan nilai dari PSAK 55 yang sangat berbeda dari PSAK 71? Terdapat
tipe modal, jumlah modal, ruang lingkup yang diperluas, investasi dalam instrumen ekuitas, dan pertimbangannya meningkat kalau berada pada PSAK 71. Ruang lingkup penurunan nilai. Dalam ruang lingkup aset keuangan merupakan instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Di luar ruang lingkup investasi dalam instrumen ekuitas. Komitmen pinjaman yang diterbitkan yang tidak diukur dengan FVTPL. Di luar ruang lingkup komitmen pinjaman dan jaminan yang diterbitkan yang diukur dengan FVTPL. Di dalam ruang lingkup kontrak jaminan keuangan, piutang sewa dalam ruang lingkup, dan aset kontrak dalam ruang lingkup. Penurunan nilai modal baru. Pada umumnya, seluruh aset keuangan membawa penyisian kerugian. Tidak diperlukan pemicu untuk mengakui penurunan nilai. Lebih banyak pertimbangan. Satu modal untuk seluruh instrumen keuangan dalam lingkup PSAK 71. Nah, berikut gambaran dari penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian. Kerugian kredit yaitu selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal. Kerugian kredit ekspektasian rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan kredit sepanjang umurnya. Pendekatan umum kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Berpindah kategori jika risiko kredit dari aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit panjang umurnya. Kembali jika kondisi di atas tidak lagi terpenuhi. Ada 4 elemen utama dari penurunan nilai, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, peningkatan risiko kredit secara signifikan, dan gagal bayar. Pendekatan pengukuran ganda menerapkan definisi gagal bayar. Pertimbangkan indikator kualitatif, misalnya pelanggaran kovenan hutang, konsistensi dengan definisi yang digunakan untuk pengelolaan risiko kredit secara internal atas instrumen yang relevan, konsisten dengan definisi dan regulasi yang berlaku jika memungkinkan, diterapkan secara konsisten. Terdapat praduga bahwa peristiwa gagal bayar tidak terjadi sebelum aset keuangan 90 hari menunggak. Penilaian kenaikan risiko kredit yang signifikan. Penilaian didasarkan pada perubahan risiko gagal bayar sejak pengakuan awal, tidak didasarkan pada perubahan dalam jumlah kredit ekspektasian. Berdasarkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan yang tersedia tanpa biaya atau upah berlebihan. Misalnya perubahan peringkat kredit, data makroekonomik, perubahan harga, perubahan aktual. Penilaian kenaikan risiko kredit signifikan, risiko gagal bayar. Tidak dapat dilakukan dengan sekedar membandingkan perubahan secara absolut atas risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Jika risiko gagal bayar tidak menurun seiring waktu, dapat diindikasikan kenaikan risiko kredit. Asumsi di atas tidak berlaku jika kewajiban pembayaran yang signifikan pada periode mendekati jatuh tempo. Penilaian kuantitatif merupakan indikator utama yang biasanya didasarkan pada ukuran probabilitas gagal bayar sepanjang umur. Indikator kualitatif dinilai jika tepat digunakan. Pengecualian risiko kredit rendah. Instrumen keuangan yang memiliki risiko gagal bayar rendah. Peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual dalam jangka waktu dekat. Memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang mungkin, namun tidak selalu menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual. Nah, kemudian ada pengecualian risiko kredit rendah. Piutang dagang dan piutang sewa. Piutang sewa, pendekatan umum, pendekatan disederhanakan. Piutang dagang dan aset kontrak dengan komponen pendanaan signifikan. Piutang dagang aset kontrak tanpa komponen pendanaan signifikan. Pendekatan umum dan disederhanakan atas piutang dagang. Dampak memilih pendekatan umum perlu menelusuri perubahan risiko kredit sejak awal pengakuan, membutuhkan sistem manajemen risiko kredit yang lebih canggih. Nilai kerugian kredit ekspektasi diperkirakan lebih rendah. Untuk piutang jangka pendek, pendekatan umum dan
pendekatan umum akan memberikan hasil yang sama. Mengukur penurunan nilai. Probabilitas tertimbang, nilai kini, dan kekurangan. Rebalancing hubungan lindung nilai. Jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan, efektivitas lindung nilai terkait dengan rasio lindung nilai, namun tujuan manajemen risiko hubungan lindung nilai tersebut ditetapkan sama, entitas menyesuaikan rasio lindung nilai atas hubungan lindung nilai sehingga memenuhi kriteria kualifikasian lagi atau rebalancing. Rebalancing mengacu pada penyesuaian yang dibuat untuk kuantitas yang ditetapkan dari item lindung nilai yang sudah ada untuk tujuan mempertahankan rasio lindung nilai yang sesuai dengan persyaratan efektivitas lindung nilai. Perubahan jumlah yang ditetapkan dari item lindung nilai atau instrumen lindung nilai untuk tujuan yang berbeda bukan merupakan rebalancing. Tujuan dan ruang lingkup akuntansi lindung nilai. Tujuan akuntansi lindung nilai adalah menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. Pendekatan ini bertujuan menyampaikan konteks instrumen lindung nilai dalam hal akuntansi lindung nilai diterapkan dan memberikan informasi atas tujuan dan dampak lindung nilai. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau likuiditas aset keuangan, entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55. Instrumen lindung nilai. Instrumen kualifikasian. Derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali untuk beberapa written option. Aset keuangan non-derivatif atau likuiditas keuangan non-derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali likuiditas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan jumlah perubahan nilai wajar yang diatribusikan oleh perubahan dalam risiko kredit liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai hanya kontrak dengan pihak eksternal dan entitas pelapor yang dilaporkan dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung. Instrumen lindung nilai. Penetapan instrumen lindung nilai. Instrumen dikualifikasikan harus ditetapkan seluruhnya sebagai instrumen lindung nilai. Pengecualian yang diizinkan pada pemisah nilai intrinsik atau nilai waktu dari kontrak opsi, dan penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencakup perubahan nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan dalam nilai waktunya. Pemisahan elemen forward dan elemen spot dari kontrak forward dan penetapan sebagai instrumen nilai hanya mencakup perubahan dari nilai elemen spot dari kontrak forward dan bukan elemen forward. Proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari jumlah nominal, dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Item lindung nilai. Item lindung nilai dapat berupa aset atau likuiditas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakiraan transaksi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Item lindung nilai dapat berupa satu item tunggal, kelompok dari item. Item lindung nilai dapat merupakan bagian dari item atau kelompok item. Item lindung nilai harus dapat diukur secara andal. Item lindung nilai. Jika item lindung nilai adalah perakiraan transaksi tersebut harus kemungkinan besar terjadi. Eksposur gabungan yang merupakan kombinasi dari eksposur yang memenuhi syarat sebagai item lindung nilai derivatif dapat ditetapkan sebagai item lindung nilai hanya untuk transaksi eksternal. Akuntansi lindung nilai antara entitas dalam kelompok usaha hanya dalam laporan keuangan individu atau laporan keuangan tersendiri. Tidak ada dalam laporan keuangan konsolidasian kecuali laporan konsolidasian entitas investasi. Penetapan item lindung nilai. Entitas dapat menetapkan suatu item secara keseluruhan atau komponen dari satu item sebagai item lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Entitas hanya dapat menetapkan jenis-jenis komponen sebagai berikut. Hanya perubahan dalam arus kas atau nilai wajar. Yang kedua yaitu satu atau lebih arus kas kontraktual yang dipilih. Ketiga yaitu komponen dari jumlah nominal. Kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai. Satu, hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kriteria sebagai berikut dapat dipenuhi, yaitu hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai
Yang kedua, pada awal hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai. Hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut ini. Terdapat hubungan ekonomik antara tem lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. Yang kedua, pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut. Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai secara aktual dilindungi nilai dan kuantitas instrumen nilai secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Yang ketiga, akan tetapi penetapan yang dimaksud jangan sampai mencerminkan ketidakseimbangan antara pembobotan item lindung nilai dan instrumen lindung nilai sebagai menimbulkan ketidakefektifan lindung nilai. Akuntansi untuk hubungan lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, akuntansi untuk nilai waktu dari opsi, akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis spread mata uang asing dari instrumen keuangan. Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian 2. Entitas menerapkan lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang menerapkan kriteria akuntansi tersebut. Keputusan entitas untuk menetapkan hubungan lindung nilai terdapat 3 jenis hubungan lindung nilai. Lindung nilai atas nilai wajar. Lindung nilai atas nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar dari hasil atau likuiditas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui atau kelompok dari item. Lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi dalam kegiatan luar negeri. Lindung nilai atas kelompok item. Kelayakan dari kelompok item sebagai item lindung nilai, penetapan komponen dan jumlah nominal, penyajian posisi neto nihil. Opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kelayakan eksposur kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi. Akuntansi untuk sebagai kredit yang diterapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas menerapkan PSAK 71 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan jika entitas memilih untuk menerapkan dini pernyataan ini. Entitas harus mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan semua persyaratan dan pernyataan ini pada waktu yang sama. Ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 dengan PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk item yang telah dihentikan pengakuannya pada tanggal penerapan. Ketentuan transisi untuk akuntansi nilai ketika entitas pertama kali menerapkan pernyataan ini, entitas dapat memilih sebagai bagian kebijakan akuntansinya untuk menerapkan persyaratan ini dalam bab 6 dari PSAK 71 atau terus menerapkan pernyataan akuntansi nilai sesuai PSAK 55 untuk seluruh hubungan lindung nilainya. Hal ini dikarenakan PSAK 71 belum mengakomodir persyaratan terkait makro hedging. Sekian hasil dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.